Halo Taurus, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus bulan April 2021. Readingan ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama kita akan mulai dari yang single, nanti kita lanjut ke yang couple atau yang berpasangan. Selamat datang dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung, mensupport channel ini. Terima kasih dan salam kenal buat yang baru hadir. Readingan ini adalah readingan general. Ini akan aku selalu ucapin sebelum masuk ke dalam readingan ya. Readingan ini adalah readingan umum, bukan personal reading, bukan private reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak, ya, bisa nyambung, bisa tidak dengan kalian. Dan kalau misalnya memang dalam pembacaannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kalian, ya jangan dipaksakan. Berarti ini bukan readingan untuk kalian. Kalian bisa mencari atau melihat placement kalian yang lain ataupun mencari tarot reader yang lain yang sesuai dengan kriteria kalian, ya. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik, it work both way, ya. Vice versa. Oke, mari kita masuk ke ini jumping card, King of Wands, dalam keadaan terbalik. Yang aku rasain sih, waktu aku lagi shuffle kartu kamu, ini kita mulai dari yang single dulu. Ada sesuatu yang menjadi beban pikiran kalian, yang bikin kalian mungkin kadang-kadang nggak bisa berpikir dengan jernih atau clear gitu ya, melihat segala sesuatunya. Ada hal yang agak berat ini yang jadi beban gitu ya di dalam pemikiran-pemikiran kalian. Mungkin kalian sedang berusaha move on, tetapi banyak hal-hal yang menjadi beban ya, membuat proses ini tidaklah mudah buat kalian. Ataupun kalian adalah mungkin berpisah dengan orang yang sudah masuk ke dalam hubungan rumah tangga gitu ya, sehingga kalian masih ada masalah-masalah atau hal-hal yang memberatkan, termasuk juga tanggung jawab yang menjadi peninggalan gitu loh dari berpisahnya kalian. Itu yang aku rasain waktu lagi shuffle. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian ya. Cuman aku lihat ya sedang ada sesuatu yang bikin kalian mungkin nggak tenang gitu. Nah, Ten of Wands ya. Ada satu beban yang sedang ada di dalam mungkin pikiran, perasaan, ataupun ini adalah beban-beban hidup gitu ya. Tetapi aku lihat juga ya kalian banyak hal yang perlu kalian kerjakan, kalian beresin. Buat beberapa dari kalian yang tadi aku cerita, mungkin kalian berpisah dengan orang yang sudah punya anak gitu ya, dan bercerai. Kalian ya sekarang punya tanggung jawab, yaitu membesarkan dan menafkahi mungkin anak kalian, ataupun itu menjadi tanggung jawab kalian. Tetapi ada hal-hal yang aku lihat di sini, ya yang tadi itu gitu, peninggalan dari si hubungan sebelumnya yang masih kalian pikul gitu loh, ataupun masih kalian bawa. Ini bisa jadi juga trauma-trauma gitu ya, atau sakit hati, ataupun masalah yang sebelumnya kalian punya dengan orang yang sebelumnya kalian dealing ini gitu ya, yang membuat kalian tuh ya ini tidak mudah gitu ya. Ya pastinya orang punya kadarnya masing-masing, dan yang enggak, yang namanya perpisahan, kehilangan sesuatu pun, kehilangan seseorang itu tidaklah mudah ya. Cuman yang aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, ini bukanlah sesuatu yang hanya perasaan saja gitu loh, rasanya gitu. Bukanlah sesuatu perasaan saja, tapi ini gue harus kerja keras, harus banting tulang, harus banting-banting segala macam gitu loh untuk bisa keep on going.
Dan ya ini ada yang kayak ngedompleng gitu loh, atau ada yang nyantol sama kalian, yang kan kadang-kadang gini ya, ada orang yang berpisah walaupun sudah menikah gitu ya, tapi masih belum punya keturunan ataupun apa gitu ya. Sehingga ya waktu berpisah ya yang menjadi beban itu adalah ya how to get away from yang udah pernah mereka punya gitu. Yang pastinya rasa-rasa kehilangan dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang sudah mungkin jauh gitu hubungannya, di mana waktu mereka berpisah, beban ini bukan hanya beban perasaan antara 2 orang, tapi juga orang lain gitu ya. Orang lain ya termasuk anak, termasuk pihak keluarga dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin, tadinya sempat ada kerjasama ataupun keuangannya, ataupun ada hutang-hutang dan lain sebagainya yang harus walaupun dibikin berdua gitu ya, tetapi sekarang mungkin jadi tanggung jawab seorang gitu ya. Mungkin yang satunya udah nggak mau gitu, udah nggak mau urusan. Ya itu untuk spesifik mungkin, tapi kalau yang aku lihat ini ada hal yang memberatkan, membebankan kalian. Page of Wand di sini aku lihat, buat beberapa dari kalian, aku lihat di sini, mmm ini ada energi masuk sih gitu ya, satu energi yang baru kalau yang aku lihat di sini. Bisa jadi kalian ada orang yang me mendekati gitu ya, atau ya mendekati kan belum tentu langsung, "Oh iya nanti gue langsung pacaran, nanti gue menikah, nanti gue apa," gitu, enggak juga gitu ya. Mungkin baru berkenalan, teman-temanan, tetapi mungkin ada hal-hal yang bikin kalian, ya sedikit banyak gitu ya, kalau bisa dibilang membuat kalian tidak terlalu fokus kepada apa yang memberatkan masalah-masalah ini, tetapi yang aku lihat kemungkinan untuk kalian, bisa benar-benar buka diri itu, masih ya ini, kalian masih dealing sama ini gitu loh, masih dealing dengan masalah-masalah dan beban-beban dan tanggung jawab kalian. Masih berat lah, apa ya, secara kasarnya masih berat lah gua untuk masuk ke dalam hubungan, atau masuk ke dalam satu komitmen, atau mungkin, membuka diri gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat, ada orang yang mungkin mulai menaruh perhatian ataupun mencuri perhatian kalian. Ace of Swords. Ada keputusan atau ada satu tindakan yang sedang mungkin kalian pikirkan, bisa jadi ini bersangkutan dengan itu gitu ya, ini yang orang ini, bisa jadi ini yang mendekati kalian atau mencuri perhatian kalian atau menarik perhatian kalian, ini bukan cuma satu orang. Tetapi kalau yang aku lihat dari energinya 2 kartu ini, kalian masih melihat ini masih terlalu muda gitu loh, mungkin bukan umur ya, tetapi mungkin dari sikapnya, mungkin dari cara hidupnya, mungkin dari perilakunya, belum matang gitu loh, ataupun hubungan kalian dengan mereka ya memang belum matang gitu ya, masih teman-temanan, bahkan mungkin belum sedekat itu. Cuman, salah satu mungkin sudah apa ya, sudah mulai menaruh sesuatu yang lebih gitu loh, menaruh perhatian lebih mungkin gitu ya. Dan itu pastinya se apa ya, berjalan dengan waktu mulai membuat orang yang ditaruh perhatian ini ataupun berusaha dicuri perhatiannya ini mulai menyadari, "Ini kayaknya nih orang suka sama gue. Ini kayaknya orang ini punya sesuatu yang lebih," karena ya mungkin sering nanyain kabar ataupun kalian tahu di saat kalian punya masalah, kalian bisa misalnya curhat sama mereka ataupun bertukar pikiran ataupun mereka memberikan suggestion. Tapi mungkin di sisi lain kalian melihat bahwa orang ini masih belum stabil gitu ya, baik mungkin emosinya, baik mungkin cara berpikirnya gitu ya, yang mungkin masih kekanak-kanakan, karena yang aku lihat di sini energi yang masih muda sekali gitu loh, belum matang gitu.
King of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, ada sesuatu yang bikin kalian gak tenang. Dan mungkin ini ya, emosi kalian sendiri sedang sedang mungkin galau gitu ya, dengan adanya hal yang terjadi pada saat ini, tanggung jawab kalian gitu, ataupun pekerjaan juga, atau kalian mungkin pikirannya di karir, atau hal yang perlu kalian cukupi, dan mulai masuk energi baru ini gitu ya, membuat mungkin kalian jadi, aduh gimana nih, gue harus kemana nih, gue harus gimana nih, sikap apa yang harus gue ambil, gue harus ngapain nih, gue udah siap belum sih, atau nanti mereka seperti itu lagi, atau nanti mereka seperti, jadi kurang lebih ada apa ya, mungkin trauma gitu ya, trauma bahwa hal yang kalian sudah pernah alami yang bisa jadi sangat tidak enak di sebelumnya karena meninggalkan banyak masalah ini, itu membuat kalian mungkin takut untuk apa ya, menjalin hubungan serius dengan seseorang atau membuka diri kalian untuk orang lain gitu. Di sini ya, Eight of Swords ya, masih ada hal yang membuat kalian tuh kayak terkekang gitu loh, nggak bebas. Dan ini kalau yang aku lihat lebih kepada ya tadi itu, hal yang di masa lalu itu masih banyak ketakutan, banyak keraguan, ketakutan yang lebih aku rasain gitu ya, ketakutan untuk mungkin untuk jatuh cinta lagi gitu ya, untuk menaruh kepercayaan. Mungkin kalian sebelumnya berhubungan dengan orang yang sangat tidak bisa menjaga kepercayaan, yang suka selingkuh mungkin gitu, yang mengkhianati kalian dan lain sebagainya, yang kelihatannya dewasa tetapi ternyata tidak gitu ya, dalam pola pikirnya, dalam tingkah laku, karakter dan lain sebagainya itu tidak seperti itu walaupun mungkin umurnya sudah dewasa. Nah, ketakutan-ketakutan ini juga yang banyak gitu loh mempengaruhi kalian, sehingga dalam kalian menentukan sikap dan tindakan kalian, terutama di dalam bidang percintaan ini tidaklah mudah. Mungkin juga ini kalau yang aku lihat, ketakutan kalian atau kekhawatiran dengan apa sih pandangan orang, apa sih pikiran orang. Mungkin buat beberapa dari kalian, kalian berpisah dengan seseorang belum lama. Kalau misalnya gue udah deket lagi sama orang, selain daripada ketakutan bahwa gue akan mengalami pengalaman yang sebelumnya pahit gitu ya, nanti apa katanya orang, apa nanti misalnya pandangan mantan mungkin gitu ya, walaupun mungkin bodo amat, tapi nanti walaupun kadang-kadang kamu tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi seringkali kita disalahkan oleh pilihan hidup kita. Orang lain seringkali menyalahkan kita dengan pilihan hidup kita. Padahal mereka sendiri belum tentu melakukan hal yang berbeda gitu loh, di saat mereka ada di dalam posisi kita gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini lebih kepada selama ini mungkin kalian lebih mikirin orang lain gitu ya. Utamakan orang lain duluan. Yang duluan tuh orang lain gitu, dan mungkin kalian lebih ini image kalian di depan orang. Tetapi yang lebih penting lagi kalau menurut aku adalah keputusan ini kalian harus ambil apa yang benar-benar kalian butuhkan, apa yang benar-benar kalian inginkan. Apa sih yang kalian butuhkan di dalam kehidupan kalian saat ini gitu. Five of Swords. Ada konflik di sini. Iya, ada konflik di sini ya. Ini yang aku lihat lebih kepada kalian itu apa ya, banyak bergumul dengan perasaan-perasaan kalian, ketakutan itu sendiri yang ada di dalam kalian, sehingga di saat kalian harus mengambil satu tindakan dan satu keputusan yang tegas, itu nggak mudah, banyak overthinking di sini yang aku lihat ya, dan itu seringkali membuat sesuatu yang udah berat makin berat, sesuatu yang kadang-kadang simple itu jadi berat gitu. Dan di sini aku lihat ya hati-hati gitu ya, sama ada orang-orang yang kayak suka mencari, mungkin suka bikin drama
di dalam kehidupan kalian. Ini orang yang pastinya dekat dengan kalian, ada di lingkungan kalian, bisa jadi teman ataupun saudara gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ya jangan diikutin gitu ya. Orang dengan dramanya mereka, ya kamu fokus dengan diri kamu dan hidup kamu sendiri. Ya di sini kalau yang aku lihat sih ini seperti kalau ini adalah orang yang mendekati kalian ataupun yang dekat dengan kalian ada 2 orang, ini mungkin spesifik untuk sebagian Taurus gitu ya. Ya aku lihat di sini satu mungkin, orang yang orangnya pintar ngambil hati gitu ya, yang satu lagi mungkin menghibur gitu loh, rasanya menghibur. Cuma kalau yang satu lagi tuh lebih kepada orang yang bisa berempati gitu loh dengan situasi perasaan kamu gitu, dan mungkin dia kurang begitu fun, tetapi di yang satunya lagi mungkin kalian merasakan dia bisa bikin kamu bergairah, bikin kamu seneng, bisa bikin kamu ketawa mungkin gitu ya. Dan memang mungkin untuk memilih itu sulit dan bisa jadi ini yang menyebabkan konflik ya. Ya, kuncinya ada di diri kalian sendiri sih ini ya. Makanya aku bilang, iya jangan pikirin orang lain kalau ini udah menyangkut perasaan kamu gitu. Kadang-kadang kita nggak salah kok untuk memprioritaskan diri kita, apalagi kalau kita selalu memprioritaskan orang. Begitu kita pengen prioritasin diri kita, ada satu ketakutan, aduh nanti orang lain mikir apa tentang gue gitu loh. Nah orang lain itu mikir nggak tentang kamu gitu ya. Oke Taurus, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke Taurus yang berpasangan, Taurus couple, ini adalah readingan untuk kalian April 2021. Cerita cinta ada apa? Seven of Cup, menentukan pilihan, King of Pentacles. Mungkin kalian berhubungan dengan orang ataupun kalian berada di dalam satu hubungan yang kalian agak sulit nih ngelihat ke depannya gimana. Mungkin juga orang yang berhubungan dengan kalian ini mereka masih belum stabil gitu ya, masih fondasinya masih juga belum solid gitu ya. Dan iya kayak sesuatu yang kayak mungkin muter-muter gitu ya. Ace of Pentacles. Iya, kalian menginginkan sesuatu yang lebih di dalam hubungan ini. Yang pastinya normal ya, kalau yang aku bilang gitu ya. Normal sekali untuk menginginkan hidup kita, hubungan kita, dan banyak hal ya, bidang-bidang lain di dalam kehidupan kita berkembang dan bertumbuh gitu kan. Di dalam hubungan juga begitu. Yang pastinya di saat hubungan kamu mulai semakin lama gitu ya, dan kadang-kadang bukan cuma dilihat dari lama sebentarnya, hitungan hari, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Tapi ya masing-masing sudah punya ininya ya, limitnya gitu kan. Ini kayaknya gue udah lama, mau kemana sih kita ini, hubungan kita nih mau dibawa kemana sih? Dan kalian ingin sesuatu yang lebih gitu loh. Sesuatu yang apa ya, yang mungkin lebih dalam, lebih serius. Mungkin kalian sekarang udah pacaran lama, kalian pengen untuk apa ya, meningkatkan hubungan ini ke jenjang pernikahan mungkin gitu. Dan kalau yang aku lihat di sini rasanya tuh seperti udah yakin gitu loh. Dengan pasangan kalian tuh ya udah yakin lah. Kita udah ngelewatin banyak, kita juga sama-sama udah jalanin banyak, mungkin juga dari segi umur juga sudah cukup
dewasa, sudah cukup matang, ataupun mungkin kalian yang sudah menikah gitu ya, ingin mengembangkan lagi kan, habis menikah mau apa, mau punya anak, mau punya rumah, atau mau meningkatkan karir, atau punya usaha apa gitu ya, macam-macam hal gitu yang mengembangkan lagi hubungan ini. Berikut juga hal-hal lain yang terkait gitu. Dan di sini aku lihat mungkin sebelumnya ada seseorang yang bingung gitu. Bingung mau terus apa enggak, mau terus apa enggak. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dia sudah mulai yakin gitu ya, sudah mulai jelas lah. Udah nggak banyak bingung, udah nggak banyak pilih-pilih gitu ya. Mau mau ini atau mau itu gitu. Oke, kita punya di sini Ten of Cup, ada King of Cup, ada Seven of Pentacles. Cuman ya yang itu tadi, ini aku lihat. Ini buat beberapa dari kamu ini ada masalah, mungkin bukan masalah, tetap ya bisa dibilang masalah akhirnya ya kalau misalnya seseorang bergantung secara finansial atau material kepada pasangannya, nggak nyebut gender ya, mau perempuan kayak mau laki kayak, itu kan masing-masing yang namanya kalau udah masuk ke dalam hubungan ya itu kan saling bersama gitu. Mungkin di dalam hubungan ini ada seseorang yang bukan klingi tapi menggantungkan kebutuhan dia kepada pasangannya. Baik kebutuhan emosional ya. Jadi pasangannya harus ngasih apa yang dia pengen, perhatian lah, waktu, segala sesuatunya, dan lain sebagainya, termasuk sampai ke masalah materi. Dan bisa jadi salah satu hal yang membuat seseorang tidak yakin untuk terus berjalan ataupun mengembangkan hubungan ini adalah ketidaksiapan dia di dalam bidang materi. Dia mungkin masih belum punya kerjaan, ataupun keuangannya belum kuat, belum stabil, kerjaannya belum beres gitu ya. Gimana gue mau kasih anak orang makan, atau gimana kita mau menikah gitu kalau misalnya diajakin menikah tapi lo belum punya satu, ya belum punya satu bekal yang cukup gitu loh. Dan mungkin di sini ada orang yang punya visinya jauh. Jadi yang satu takut karena dia tahu kekurangan dan kelemahan dia, ketidaksiapannya dia kenapa gitu ya. Yang satu lagi sudah ingin melangkah mungkin buat yang tidak siap ini udah kejauhan gitu loh. Udah kejauhan dan mungkin dia jadi freaked out gitu. Orang kadang-kadang di saat dia belum siap tetapi diajakin ke satu tujuan yang ya itu pasti mengerikan gitu ya. Kita punya The Lover, kita punya Page of Pentacles, kita punya Ace of Cup. Kita buka dulu ya. Cuman kalau yang aku lihat nih, ada, kalau dibilang iya ada seseorang yang mungkin tidak seimbang kontribusinya di dalam hubungan ini. Dan hal-hal ini ya tentu saja ya berpengaruh sekali gitu loh di dalam hubungan. Dan masalah-masalah mengenai materi, keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya itu secara langsung tidak langsung itu bisa menjadi satu masalah atau memicu satu masalah di dalam hubungan ya. Kadang-kadang hubungannya mungkin sebenarnya baik-baik saja, tapi karena ada ya masalah dalam pekerjaan ataupun mungkin ada punya masalah keuangan gitu ya, ataupun orang yang terlalu berpikir materialistis gitu, sehingga melihat segala sesuatunya dari segi materi, padahal mungkin di dalam masalah perasaannya
nggak ada terlalu banyak masalahnya, kesulitannya, tetapi masalah mengenai hal tadi, walaupun ini adalah masalah eksternal, itu bisa berdampak gitu loh. Orang jadi ngerasa, gila gua aja yang cari uang, gua aja yang ngasih, gua aja yang bayarin, gua aja yang beliin, gua yang bayarin ini itu, dia yang enak-enakan gitu. Dan ini berdampak lagi, merasa nggak dihargain, merasa tidak dihormatin, merasa dikecilin gitu loh. Nah, hal-hal kayak begini tuh kalau yang aku lihat sering menjadi pemicu gitu loh, pemicu masalah. Dan kadang-kadang hal itu bisa membuat orang tuh ya bisa berpaling juga gitu. Karena aku lihat di sini ada Ace of Cup. Mungkin melihat dengan orang yang lebih stabil, orang yang lebih mapan. Nine of Swords, High Priestess, the Empress. Kamu sih kalau yang aku lihat ya, saat ini kamu nggak pengen banyak pusing. Nggak pengen banyak pusing, gue nggak pengen hal ini jadi beban. Kalau lo mau ya udah, kalau enggak ya udah. Rasanya tuh seperti itu loh, pikiran kamu. Nggak terlalu, karena kamu mungkin sudah kurang lebih mengerti wataknya pasangan kamu, ya pastinya lah ya, apalagi kalau udah lama gitu berhubungan. Kurang lebih kamu udah ngerti wataknya. Dan di sini aku lihat, kamu tahu bahwa orang yang dealing dengan saat ini dengan kamu adalah orang yang uh, um, orang yang ya masih belum jelas gitu loh. Orang yang masih mungkin juga di dalam sikap dan dalam apa yang dia lakukan gitu ya, dia banyak melakukan kesalahan karena mungkin dia terlalu terbawa emosi, terbawa nafsu, terbawa ya pokoknya dia mungkin orang yang tidak terlalu pikir panjang, yang mungkin juga kurang bijak gitu ya dalam mengambil keputusan. Dan mungkin ini yang membuat kamu, yang tadinya kamu mau mensupport dia, kamu mau misalnya dia minta apa kamu kasih gitu ya, kamu masih mungkin berusaha ada di samping dia. Kamu makin lama melihat eh, ya dia tuh kok kayaknya nggak belajar gitu loh. Sehingga kamu juga ngelihat eh, gue nggak mau untuk terus-terusan jadi orang yang memprovide, orang yang memberi, orang yang berusaha. Buat beberapa dari kamu mungkin di sini kamu yang jadi sumber keuangan gitu ya buat beberapa dari kamu. Dan kamu udah tahu itu. Dan di saat kamu mungkin men-stop gitu ya, gue nggak mau lagi. Misalnya bukan cuman materi deh, dari apapun gitu ya yang mereka butuhkan dari kamu, perhatian kayak waktu kayak kasih sayang kayak apalah gitu ya, kamu mulai mungkin ngebatesin gitu, ataupun ya kan ini gue lagi berat juga, gue harus lebih hati-hati, gue juga harus banyak nyimpen, gue harus banyak nabung dan lain sebagainya, gue masih banyak hal-hal yang perlu gue urusin. Dan mungkin selama ini kamu banyak takut nggak enak, takut dia pergi dan lain sebagainya, tetapi kamu ngelihat bahwa iya ya, gue udah berusaha berbagai macam cara, tapi ini orang iya terus ngelakuin ini dan akhirnya gue yang nelen segala sesuatunya. Dan mungkin ini bisa jadi kamu yang tidak yakin gitu loh. Tidak yakin bahwa hubungan ini tuh bisa ke depan, bisa ke tahapan yang lebih naik lagi, apa lebih dalam lagi atau lebih serius lagi. Karena kamu melihat ketidaksiapan dia. Mereka belum siap. Gue nggak yakin. Gue belum ngerasa aman dan nyaman
gitu loh. Dan gue nggak mau pusing, gue nggak mau stres. Nah di sini mungkin kamu banyak berpikir ini gitu ya. Kamu mungkin dari sikap kamu agak agak jadi dingin gitu loh sama mereka, mungkin agak jadi jauh. Karena yang aku lihat banyak juga dari sikap mereka atau hal yang mereka lakukan yang menyakiti kamu. Iya, ini masalah ketidaknyamanan ini aku ngerasain di dalam readingan ini ya, yang aku lihat. Iya, ada hal-hal yang bikin kamu tidak begitu nyaman atau bahkan tidak nyaman sekali. Kayak kamu harus ngurusin segala sesuatunya gitu loh. Termasuk masalah-masalah orang ini. Nah, ini kan nggak jelas, orangnya juga nggak jelas. Emosinya juga kadang timbul tenggelam gitu ya, on off. Dan mungkin dengan kamu semakin hari mengenal, mempelajari hubungan kamu dan orang ini, ya kamunya juga jadi ngelihat ya hal-hal yang mereka mungkin berusaha tutupin dari kamu. Di sini kalau aku lihat ya cuma berusaha untuk bikin hubungan ini berjalan, gimana caranya terus berjalan, tapi kamu sendiri sudah tidak merasa nyaman karena kamu melihat ketidakjelasan nasibnya hubungan ini gitu loh. Five of Swords dalam keadaan terbalik, Knight of Pentacles kan. Orangnya tuh kayak pasif, mungkin juga apa ya dalam komunikasi nggak banyak memperhatikan juga gitu ya, memperhatikan kamu, memperhatikan hubungan ini. Ya kayak orang ini tuh kayak stuck gitu loh, kayak bikin juga ya mau nggak mau ya di saat kamu bersama dengan orang yang nggak jalan kemana-mana ya akhirnya kamunya juga jadi keseret, ikutan stuck nggak kemana-mana juga. Dan mereka mungkin orang yang udahlah gue nggak mau ini nanti ribut nanti apa, jadi kalau ada masalah mungkin ya ditimbun-timbun aja. Dan buat beberapa dari kalian ya mungkin ya kalian ada di hubungan yang stuck dikarenakan ya sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya udah walaupun udah ribet, walaupun udah sudah tahu dia sering melakukan hal yang menyakiti, ya seperti lebih ke pasrah gitu loh rasanya kalau aku lihat ini kartu, lebih ke pasrah. Mungkin buat beberapa dari kalian udah deh gue pokoknya fokus di anak-anak gue ataupun fokus di kerjaan gue. Dan mungkin orang ini ya setiap kali kita harus ngomong, kita harus nyelesain masalah, aduh pusing, gue udah nggak mau, nanti kita ribut, gue nggak mau ribut dan lain sebagainya. Tapi kalian mungkin ngelihat kok kayaknya yang berusaha ngejalanin ataupun berusaha narikin ini hubungan tuh cuman gue. Di lain pihak kamu mungkin ngelihat dia tuh kayak nggak ada usahanya gitu loh. Dia mungkin punya mimpi yang besar, punya keinginan yang besar, punya harapan yang besar, tapi mungkin juga orangnya tidak mau berusaha. Dan ini biasanya bukan cuma satu bidang. Orang kalau udah punya watak kayak begitu biasanya kalau dibilang mungkin males gitu ya. Males usaha, termasuk usaha mengusahakan si hubungan ini gitu. Jadi ya terima aja. Tapi dia tuh lebih kayak sibuk di dalam dunianya dia sendiri gitu loh. Gitu. Dan kamu yang berusaha. Nih kalau yang aku lihat, kamu yang mungkin banyak kerja, cari uang gitu ya. Perhatiin mereka, perhatiin keluarganya, perhatiin ini, perhatiin kerjaan, perhatiin, semuanya kamu urusin. Diri kamu urusin nggak? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Untuk ditanyakan, kadang-kadang kita lupa loh nanya hal itu. Diri gue udah gue urusin belum ya? Gue
berusaha mastiin orang lain baik-baik aja, orang lain nggak sakit hati, orang lain nggak tersinggung, orang lain tercukupi dan terpenuhi semuanya. Diri gue, dan mungkin buat beberapa dari kamu, karena kamu ke pasrah itu ya kamu mungkin lebih fokus ke mendekatkan diri. Mungkin kamu di agama kamu lebih dalam gitu ya. Begitu. Oke, kita lihat ya, ini energi yang kencang tapi mereka tidak harus seperti itu. Ini ada 2 king. Iya, ini ada 2 king. Bisa jadi ada orang yang punya pilihan. Ini. Dan bikin salah satunya ya tersakiti ya, terhianati. Cuman ya itu, nih, jumping card, death card in reverse. Ia berusaha untuk terus aja gitu loh. Tahu apa yang sudah terjadi tuh, tahu yang di dalam hubungan ini terjadi, dan ya ini banyak hal yang menyakiti. Cuman kayak kamu nggak mau banyak pusing. Gue nggak mau pikirin, gue nggak mau ribut, ya udah gue fokus ke hal yang penting aja deh. Cari uang, kerja, dan nyelesain tanggung jawab gue. Gitu. Oke, kita lihat ya zodiak yang kencang. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu ya. Aku lihat di sini ada Virgo, ada Pisces, ada Taurus, ada Scorpio, ada Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, itu yang aku lihat kencang. Oke? Terima kasih sudah nonton videonya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.